1. Saya rasa sudah lengkap semua. Praktikumnya terkait dengan logo halal dan klaim. Dari materinya yang ada di LMS sudah selesai disimak kah? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu ada pertanyaan, mungkin ada yang masih belum paham. Bu Nita, saya mau nanya. Ya. Bu, yang di video di YouTube itu kan logo halal itu kan ada warna hijau-hijaunya gitu kan, Bu. Nah, terus itu saya itu punya botol New Green Tea kan, Bu. Nah, di situ tuh logo halalnya sama, cuma warnanya hitam gitu, Bu, nggak hijau. Ada nomor halalnya? Ada Bu, ada. Cuma itu tuh aja warnanya nggak hijau, tapi sama kok, Bu, bentuknya gitu. Untuk memastikan apakah memang itu beneran dari MUI atau bukan, silahkan dicek di, kalau produknya itu adalah produk yang dipasarkannya secara luas. Luas itu artinya dipasarkan nasional atau ekspor impor, itu bisa dicek di MUI pusat. Kalau misalkan produknya adalah produk lokal, misalkan lokal itu contohnya misalkan seperti oleh-oleh Purnama Jati itu bisa dicek di MUI-nya Jawa Timur. Untuk memastikan aja sih apakah memang itu beneran sertifikat dari MUI atau bagaimana. Gimana, Pi? Iya baik, Bu. Saya cek dulu, Bu. Oke, yang lainnya? Jadi untuk praktikumnya setidaknya kalian mengidentifikasi 10 pangan olahan. Pangannya adalah pangan olahan ya, bukan yang pangan segar. Kalau pangan segar misalkan seperti sayur buah itu memang dia sudah pasti halal. Tapi kalau sudah diolah jadi pangan olahan, nah itu yang perlu dipastikan kehalalannya. Kemudian dari produk-produk yang kalian ambil itu misalkan 10 gitu ya, paling enggak ada 1 yang ada klaimnya. Dan disesuaikan apakah memang beneran produk yang punya kalian itu, klaimnya seperti itu, apakah memang sudah sesuai dengan klaim yang ada di peraturan, seperti itu. Tidak ada yang ditanyakan untuk praktikumnya? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu, Bu, untuk perhitungannya saya masih bingung. Bingungnya yang mana? Itu. Kalau ngitung kandungan gizinya itu, Bu. Mana ya materinya? Yang mana dia yang dibingungkan? Perhitungan yang mana? Yang sumber protein, Bu. Itu kok bisa 20% ALG itu gimana, Bu? Sebentar, saya sambil buka materi.
protein, serat. Oh, persyaratan klaim sumber serat 20%, Nak. Kamu buka ALG-nya protein deh. Buka dokumen ALG, acuan label gizi. Sudah di-download? Bentar, Bu. Mana ya? Saya nyari punya saya kok nggak ada. Mungkin yang lainnya juga bisa sambil melihat. Jadi yang ditanyakan dia itu ini. Sumber protein ini kenapa bisa 20% ALG? Di sini persyaratan klaim sumber protein itu adalah 20% ALG. Itu dapat dari mana? Yang pertama, silakan lihat ini yang klaim label pangan sama acuan label gizi. Ini sudah ada di LMS, nanti bisa kalian download. Ntar agak lemot. Ntar ya, sabar. Dokumen yang harus dibuka banyak. Oh, salah. Bukan ini. Mana ya tadi? Bukan.
Udah terlihat ya. Ini yang tanyakan dia. Persyaratan klaim sumber protein itu adalah 20% ALG per 100 gram. Ini bisa dilihat di materi kuliah maupun di peraturan bahwa itu adalah peraturan yang mutlak bahwa komponen protein apabila diklaim sebagai sumber itu persyaratannya apabila dalam bentuk padat itu adalah 20% ALG per 100 gram atau apabila dalam bentuk cair itu 10% ALG per 100 gram. ALG-nya berapa itu nanti bisa dilihat di peraturan acuan label gizi. Jadi ALG itu adalah singkatan dari acuan label gizi. Nah, di acuan label gizi ini yang di sini itu bisa kalian cek untuk umum, ALG itu yang ini, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2016 tentang acuan label gizi. Dari sini bisa kalian lihat biasanya ada di bawah, kebablasan. Nah, di tabel-tabel ini nilai ALG untuk umum, kita ambil yang umum aja karena biasanya kalau di informasi nilai gizinya pangan olahan itu yang diambil adalah ALG-nya adalah umum, untuk energi 2150. Proteinnya di sini adalah 60 ya. Proteinnya adalah 60. ALG-nya untuk umum energi 2150, untuk proteinnya ini adalah 60 gram. Kemudian dari sini itu kan informasi nilai gizi di sini itu bisa dilihat pertakaran saji 35 gram itu dia mengandung 5 gram protein. Ini kan bisa dilihat di sini. Jadi kan kita perlu tahu berapa sih kandungan protein per produknya per 100 gram. Kenapa per 100 gram? Karena di persyaratan klaim ini itu harus per 100 gram, 20% ALG per 100 gram. Sedangkan di produknya kita, informasinya itu 5 gram itu adalah per 35 gram produk. Sehingga kita perlu tahu apabila 100 gram itu proteinnya berapa. Ketemu 14,28 gram protein per 100 gram produk ini. Kemudian setelah kita cek ALG kandungan protein pada kelompok umum, itu ternyata nilai ALG protein adalah 60 gram, ini 60 gram. Kemudian syarat klaim ini adalah 20% ALG per 100 gram, berarti 20 per 100 kali 60 sama dengan 12 gram protein per 100 gram. Nah, ini dibandingkan persyaratannya itu adalah minimal kalau dikatakan sumber minimal 12 gram protein per 100 gram. Produknya mengandung 14,28 gram protein per 100 gram. Jadi dianggap dia sudah sesuai. Gitu. Gimana dia? Masih bingung? Paham, Bu, paham. Jadi, Makasih, Bu. yang perlu kalian lihat ini adalah kalau mau lebih singkat, ini di materi kuliah sudah ada terkait dengan klaim-klaim, atau kalau kalian mau lebih lengkapnya itu bisa lihat di Peraturan Kepala Badan POM yang ini sudah saya sertakan juga di LMS, bisa diunduh. Kemudian benda wajib yang lain, kok benda ya? Apa ya, dokumen wajib yang lain yang harus dipunyai adalah peraturan terkait dengan acuan label gizi pangan olahan. Kalian cek di bagian umum. Kalau produknya untuk umum, berarti kalian ceknya untuk produknya umum. Kalau misalkan produknya kalian itu untuk balita, ya kalian cek untuk usia berapa, berarti menyesuaikan. Untuk ibu hamil menyesuaikan lagi, untuk ibu menyusui menyesuaikan lagi. Tapi mayoritas sih untuk umum. Kalau misalkan kalian lihat di informasi nilai gizi ini kan ada tulisan kan, perhitungan ini berdasarkan AKG 2150 gitu kan. Nah, itu asalnya sebenarnya dari sini, dari ALG 2150. Gitu. Oke, yang lainnya mungkin ada yang masih ingin tanyakan?
Gimana, sudah cukup jelas kah? Cukup jelas, Bu. Oke, kalau begitu saya jelaskan untuk yang presentasi minggu depan. Selain, tugas individu ada lagi tugas kelompok. Jadi tugasnya ada 2. Nah, ini yang berkaitan dengan pandemi, keamanan pangan pada masa pandemi. Jadi sebenarnya gimana sih, apakah kita aman kalau mau mengkonsumsi makanan di masa pandemi gitu kan. Sebenarnya sih sampai saat ini setahu saya memang belum ditemukan temuan yang menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 ini bisa ditularkan melalui makanan matang. Karena ketika dimasak, itu kan mayoritas makanan itu menggunakan suhu panas di atas 60 derajat. Jadi virus-virus ini juga termasuk bakteri patogen itu bisa mati ketika dipanaskan. Namun ternyata ada penemuan yang menyatakan bahwa, eee, frozen food di kemasannya itu di-swab kemudian ditanam, ternyata tumbuh virusnya, virus SARS-CoV-2 itu tumbuh. Berarti kan virus SARS-CoV-2 ini bisa hidup atau bertahan di suhu dingin. Karena kan frozen food pastinya disimpan di suhu dingin. Nah, hal seperti itu yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa, melakukan pencegahan, terutama di tempat, restoran, dapur, atau tempat mengolah makanan. Karena materi kita kali ini adalah terkait dengan keamanan pangan. Jadi nanti setiap kelompok presentasi sesuai dengan topik yang di sini. Jadi presentasinya singkat aja, singkat, padat, dan jelas, karena waktu presentasi maksimal 10 menit. Untuk topiknya, kelompok 1 ini adalah berkaitan dengan penularan virus SARS-CoV-2 di restoran, dapur, tempat mengolah makanan. Nanti sekalian silahkan cari penemuan-penemuan, sebenarnya untuk penularan virus itu di tempat ini, itu bisa melalui apa aja, gitu. Kemudian yang kelompok 2, setelah tahu penularannya, nanti kalian silahkan mencari cara bagaimana cara mencegah penularan virus ini, kecuali menggunakan disinfektan. Karena untuk disinfektan ini akan dijelaskan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 ini berkaitan dengan bahan aktif yang digunakan untuk disinfektan, kemudian kalau misalkan dijual di pasaran itu mereknya apa, sehingga kita akan tahu. Karena kalau, masyarakat umum itu lebih mengenal merek daripada bahan aktif. Sehingga kita harus mensinkronkan 2 hal itu dan apabila kita ingin tahu dan ya paling cepat sih kita lihat mereknya. Jadi perlu dibuat suatu rangkuman bahan aktif yang bisa digunakan untuk disinfektan apa, kemudian mereknya atau produknya itu apa. Selanjutnya yang kelompok 4 ini adalah tata cara melakukan disinfeksi. Jadi kalau kalian melakukan disinfeksi di restoran, dapur, tempat mengolah makanan itu nggak bisa sembarangan, ada cara-cara khusus. Nah, kelompok 4 ini cukup membahas terkait dengan tata caranya tersebut, seperti itu. Kemudian apabila ada kelompok yang presentasi, anggota dari kelompok lain itu akan menilai kelompok yang sedang presentasi. Contohnya kelompok 1 presentasi, maka kelompok 2, 3, 4 akan memberikan penilaian terhadap kelompok 1. Apa yang dinilai? Yang dinilai di sini adalah desain bahan tayang, kejelasan penyampaian, dan sikap termasuk cara berpakaian. Begitu juga nanti bergiliran seperti itu. Untuk form penilaian nanti akan saya share minggu depan saat praktikum. Kemudian untuk yang bahan tayang PPT-nya silahkan kalian unggah di sini maksimal H-1. Silahkan diunggah di sini, nanti saya cek apakah kalian sudah mengunggah atau belum. Gitu. Oke, untuk yang tugas presentasi ada yang ditanyakan? Oh iya, untuk yang siapa yang presentasi nanti akan dipilih oleh saya secara acak. Jadi setiap orang, ya siap-siap aja untuk presentasi. Ada yang tanyakan sampai sini? Sudah cukup jelas? Oke, saya rasa tidak ada yang ditanyakan dan semoga, semuanya sudah paham. Sudah presensi semua ya di sini, presensi praktikum? Entar saya cek.
Jangan sampai lupa. Nanti kalau nggak presensi sekarang bisa-bisa kelupaan soalnya. Oke, sudah lengkap. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian sudah bisa mulai mengerjakan, saat ini ya, hitung-hitung nyicil daripada ditunda-tunda, mumpung masih banyak waktu, masih ada 1 jam hingga waktu praktikum selesai, nanti kalian bisa kerjakan tugasnya secara mandiri, ya paling nggak mencari dulu, mengoleksi di dapur, lihat-lihat di dapur bahan apa yang bisa digunakan untuk memenuhi tugasnya. Oke, apabila tidak ada lagi yang tanyakan, saya akhiri praktikumnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya akhiri ya meeting-nya. Iya, Bu.